Tahukah kamu, ada satu weton yang sejak lahir seolah ditakdirkan memikul beban hidup paling berat, namun justru menyimpan rahasia besar tentang perubahan nasib. Primbon Jawa kuno menyebutkan bahwa tahun 2026 bukanlah tahun biasa bagi pemilik weton Sabtu Pahing. Akan ada guncangan mendadak yang mengubah arah hidup, bukan untuk menghancurkan, melainkan membangunkan takdir yang lama tertidur. Jika kamu Sabtu Pahing atau merasa hidupmu makin berat tanpa alasan jelas, bisa jadi ini bukan kebetulan, melainkan pertanda awal dari keajaiban besar yang akan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sedulur kabeh di channel Mbah Man. Sebuah ruang untuk kita bersama-sama merenungi makna kehidupan melalui warisan ilmu leluhur Jawa. Di channel ini, kita tidak sekadar membahas weton dan primbon, tetapi juga mencoba memahami tanda-tanda alam, perjalanan batin manusia, serta pesan-pesan halus yang sering hadir dalam kehidupan sehari-hari, namun kerap kita abaikan. Setiap manusia memiliki garis hidupnya masing-masing, dan leluhur Jawa percaya bahwa tidak ada kejadian yang hadir tanpa sebab. Semua telah diatur dengan perhitungan, waktu, dan tujuan tertentu. Maka dari itu, pembahasan dalam video ini diharapkan bisa menjadi cermin untuk menata hati, memperkuat kesabaran, serta membuka kesadaran kita terhadap jalan hidup yang sedang dijalani. Jika panjenengan merasa konten seperti ini membawa ketenangan, pencerahan, atau sekadar menemani di saat sepi, mohon dukung channel Mbah Man dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like, serta membagikan video ini kepada sedulur yang lain. Dukungan panjenengan sangat berarti agar ajaran leluhur ini tetap hidup dan terus bisa disampaikan kepada generasi berikutnya. Saiki, mari kita mulai pembahasan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Dalam primbon Jawa, tidak semua weton diciptakan dengan jalan hidup yang ringan. Salah satu weton yang sejak awal dikenal membawa beban batin besar adalah Sabtu Pahing. Weton ini memiliki energi yang kuat, namun tidak meledak-ledak. Kuatnya tersembunyi, dalam, dan seringkali tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Orang yang lahir di Sabtu Pahing umumnya memiliki karakter pendiam, pengamat, dan penuh perhitungan. Mereka bukan tipe yang mudah mengeluh atau mencari perhatian. Saat orang lain menceritakan kesusahan, Sabtu Pahing justru memilih diam dan menyimpan semuanya sendiri. Namun di balik sikap tenang itu, ada pikiran yang terus bekerja, menimbang setiap langkah, memikirkan masa depan, dan memikul tanggung jawab yang seringkali bukan hanya miliknya. Sejak kecil, banyak Sabtu Pahing yang merasa hidupnya berbeda. Bukan karena ingin berbeda, tetapi karena keadaan memaksa mereka dewasa lebih cepat. Mereka sering berada di posisi harus mengalah, harus kuat, harus memahami, bahkan ketika belum benar-benar siap. Dalam keluarga, Sabtu Pahing kerap menjadi penenang. Dalam pertemanan, menjadi pendengar. Dalam pekerjaan, menjadi penopang yang jarang disebut namanya. Primbon Jawa menyebutkan bahwa Sabtu Pahing membawa watak tahan banting dan kuat menanggung beban, karena weton ini memang dipersiapkan untuk perjalanan hidup yang panjang dan berliku. Bukan untuk dimanjakan oleh keberuntungan instan, melainkan untuk ditempa agar memiliki kedewasaan jiwa. Oleh sebab itu, tidak jarang pemilik Sabtu Pahing merasa usahanya lebih berat, jalannya lebih lambat, dan hasilnya datang belakangan. Namun, leluhur Jawa percaya, jiwa yang kuat tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari kesabaran yang panjang. Sabtu Pahing bukan weton yang ditakdirkan untuk kalah. Mereka hanya diminta untuk menunggu waktu yang tepat, waktu di mana semua luka, air mata, dan perjuangan akan menemukan maknanya. Dan tahun-tahun sebelum 2026 adalah bagian dari proses itu.
proses pembentukan jiwa agar kelak ketika perubahan besar datang, Sabtu Pahing tidak goyah, tidak lupa diri, dan mampu menjaga berkah dengan kebijaksanaan. Banyak pemilik weton Sabtu Pahing menjalani hidup dengan satu pertanyaan yang terus berulang dalam batin mereka. Mengapa ujian seolah datang tanpa jeda? Saat satu masalah belum benar-benar selesai, masalah lain sudah menunggu di depan. Bukan hanya soal rizki, tetapi juga soal kepercayaan, perasaan, dan harga diri yang seringkali teruji habis-habisan. Dalam perjalanan hidupnya, Sabtu Pahing kerap merasa harus berjuang sendirian. Ketika membutuhkan dukungan, justru sering menemui penolakan. Ketika berbuat baik, niat tulus itu tak jarang disalahartikan, bahkan dibalas dengan kekecewaan. Bukan karena mereka salah jalan, melainkan karena takdir sedang menguatkan batin mereka secara perlahan. Primbon Jawa menjelaskan bahwa ujian yang dialami Sabtu Pahing bukanlah bentuk kutukan atau kesialan, melainkan proses pengosongan dan penataan ulang jiwa. Leluhur percaya, seseorang yang kelak akan menerima amanah besar harus terlebih dahulu merasakan pahitnya ketidakadilan, agar ketika berada di atas, ia tidak menindas dan tidak melupakan sesamanya. Ada masa di mana Sabtu Pahing merasa tidak dihargai meski telah memberikan yang terbaik. Ada waktu ketika usaha yang dirintis dengan penuh harapan runtuh begitu saja tanpa penjelasan. Bahkan, tak sedikit yang harus menerima kenyataan pahit berupa kehilangan arah, kehilangan kepercayaan, atau kehilangan orang-orang yang pernah dianggap penting. Namun, justru disitulah letak pembentukan sejati. Dalam sunyi, Sabtu Pahing belajar berdialog dengan dirinya sendiri. Mereka belajar menerima, belajar mengikhlaskan, dan perlahan memahami bahwa tidak semua hal harus dimenangkan dengan perlawanan. Kadang, bertahan dan tidak menyerah sudah menjadi kemenangan tersendiri. Primbon menegaskan, semakin berat ujian yang diterima sebelum masa perubahan, semakin besar pula kekuatan batin yang sedang dibentuk. Sabtu Pahing diajarkan untuk tidak bergantung pada pujian, tidak larut dalam amarah, dan tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk berbuat buruk. Semua penderitaan itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mempersiapkan ruang kosong dalam jiwa. Ruang yang kelak akan diisi oleh keberkahan, karena berkah besar hanya bisa masuk ke hati yang telah belajar rendah, sabar, dan kuat dalam diam. Dan tanpa disadari, semua ujian itu sedang mengarahkan Sabtu Pahing menuju satu titik penting dalam hidupnya, titik di mana takdir akan mulai berubah arah. Tahun 2026 tidak datang seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagi weton Sabtu Pahing, tahun ini dalam Primbon Jawa disebut sebagai masa obah-owah gede. Sebuah pergeseran besar yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa di dalam batin. Segalanya seperti bergerak, pelan namun pasti, seolah alam sedang menyiapkan panggung bagi perubahan yang telah lama ditunggu. Banyak Sabtu Pahing akan merasakan tanda-tandanya bahkan sebelum 2026 benar-benar dimulai. Hati menjadi lebih gelisah, tidur tidak setenang biasanya, pikiran sering melayang pada masa depan. Bukan karena takut, melainkan karena jiwa sedang dipanggil menuju fase baru. Dalam Primbon, kegelisahan semacam ini adalah isyarat bahwa energi lama sedang dilepaskan dan energi baru mulai mendekat. Perubahan di tahun 2026 tidak selalu hadir melalui rencana yang matang. Justru sebaliknya, ia sering datang secara mendadak dan tak terduga.
Bisa berupa kesempatan yang sebelumnya tak pernah terlintas di pikiran, tawaran yang muncul di saat kondisi sedang terpuruk, jalan keluar yang terbuka ketika harapan hampir padam. Inilah ciri perubahan Sabtu Pahing, datang tiba-tiba namun tepat waktu. Namun bersamaan dengan terbukanya pintu-pintu baru itu, batin Sabtu Pahing akan diuji dengan guncangan yang tidak kalah besar. Saat rezeki mulai mendekat, rasa ragu muncul. Saat jalan terang terlihat, bayangan masa lalu datang menghantui. Primbon menyebut fase ini sebagai ujian penerimaan, ujian untuk memastikan apakah seseorang benar-benar siap menerima berkah besar tanpa membawa luka lama ke dalam kehidupan baru. Ada Sabtu Pahing yang akan dihadapkan pada pilihan sulit, tetap bertahan di zona aman yang menyakitkan atau melangkah ke arah baru yang belum sepenuhnya dipahami. Tahun 2026 menuntut keberanian, bukan keberanian yang gegabah, melainkan keberanian untuk percaya pada proses yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Leluhur Jawa berpesan, perubahan besar selalu didahului oleh rasa takut kehilangan. Kehilangan kebiasaan lama, kehilangan cara berpikir lama, bahkan kehilangan hubungan yang sudah tidak sejalan. Semua itu bukan hukuman, melainkan penyelarasan takdir, agar Sabtu Pahing tidak membawa beban lama ke kehidupan yang baru. Di titik inilah, Sabtu Pahing akan mulai menyadari bahwa penderitaan masa lalu bukanlah kesia-siaan. Setiap kegagalan, setiap air mata, setiap rasa sepi, semuanya membentuk keteguhan batin yang kini menjadi bekal utama. Tahun 2026 bukan sekedar tentang naiknya rezeki, tetapi tentang naiknya derajat jiwa. Dan ketika satu demi satu pintu terbuka, Sabtu Pahing akan mengerti, bukan mereka yang mengubah dunia, melainkan dunialah yang akhirnya menyesuaikan diri dengan keteguhan mereka. Keajaiban bagi weton Sabtu Pahing di tahun 2026 tidak datang dengan suara keras atau sorak-sorai. Ia hadir perlahan, hampir tak disadari, menyusup ke dalam kehidupan seperti embun pagi yang jatuh tanpa suara. Banyak Sabtu Pahing baru menyadari perubahan itu ketika mereka menoleh ke belakang dan melihat bahwa beban yang dulu terasa begitu berat kini perlahan menghilang. Salah satu tanda awal keajaiban ini adalah ketenangan batin. Masalah yang sebelumnya terasa menyesakkan dada, tiba-tiba tidak lagi menguasai pikiran. Bukan karena semua persoalan telah selesai, melainkan karena Sabtu Pahing telah memiliki sudut pandang baru. Mereka tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak lagi dikuasai amarah, dan mulai mampu menerima keadaan dengan lapang dada. Dalam Primbon, inilah tanda bahwa jiwa telah naik tingkat. Keajaiban juga tampak dalam hubungan sosial. Orang-orang yang selama ini membawa energi negatif perlahan menjauh dengan sendirinya. Tanpa konflik besar, tanpa perdebatan panjang, hubungan yang tidak sehat terlepas secara alami. Sebaliknya, Sabtu Pahing justru dipertemukan dengan orang-orang yang membawa ketenangan, peluang, dan dukungan tulus. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai tanda penyelarasan hidup ketika semesta mulai mengatur ulang lingkaran pergaulan seseorang. Dalam urusan rezeki, keajaiban ini sering muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Bukan selalu uang besar yang datang tiba-tiba, tetapi kelancaran jalan hidup. Urusan yang sebelumnya berbelit menjadi lebih mudah. Pintu yang dulu tertutup kini terbuka tanpa banyak rintangan. Ada Sabtu Pahing yang menemukan pekerjaan lebih selaras dengan jiwanya. Ada pula yang melihat usahanya mulai bergerak stabil setelah lama stagnan. Yang menarik, semua perubahan ini tidak membuat Sabtu Pahing menjadi sombong. Justru sebaliknya, mereka menjadi lebih rendah hati dan penuh rasa syukur. Mereka sadar bahwa keajaiban ini bukan hasil kecerdikan semata, melainkan buah dari kesabaran panjang yang telah ditempuh. Primbon mengingatkan, keberkahan sejati selalu datang bersama kesadaran, bukan dengan kesombongan. Namun, di balik semua keajaiban itu, terdapat satu pesan halus. Keajaiban hanya akan bertahan jika dijaga.
Jika Sabtu Pahing mulai melupakan doa, meremehkan orang lain, atau kembali menghidupkan luka lama, maka keseimbangan yang baru terbentuk bisa kembali goyah. Oleh karena itu, tahun 2026 menjadi masa belajar menjaga hati, menjaga sikap, dan menjaga hubungan dengan Gusti serta sesama. Dan ketika keheningan itu terus terjaga, Sabtu Pahing akan menyadari satu hal penting. Keajaiban terbesar bukanlah apa yang mereka dapatkan, melainkan siapa diri mereka yang telah berubah. Leluhur Jawa meyakini bahwa tidak semua orang diberi rezeki besar, dan tidak semua pula diberi amanah besar. Namun bagi weton Sabtu Pahing, tahun 2026 adalah masa ketika rezeki dan amanah berjalan berdampingan. Artinya, setiap kemudahan yang datang bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan. Primbon kuno menuliskan bahwa Sabtu Pahing yang telah melewati banyak ujian memiliki kekuatan batin yang jarang dimiliki weton lain. Namun, justru disitulah letak bahayanya. Ketika seseorang telah terbiasa menderita, lalu tiba-tiba berada dalam kelapangan, ia bisa lupa pada akar kesabarannya. Karena itu, leluhur menitipkan pesan agar Sabtu Pahing tidak terjebak dalam euforia perubahan. Amanah pertama adalah menjaga kerendahan hati. Jangan merasa lebih hebat hanya karena hidup mulai membaik. Jangan menutup telinga terhadap nasihat hanya karena merasa sudah cukup kuat. Leluhur percaya, kesombongan adalah pintu tercepat menuju jatuh kembali, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Amanah kedua adalah menjaga hubungan dengan sesama. Sabtu Pahing diminta untuk tidak melupakan mereka yang pernah menemani di masa sulit. Tidak memutus silaturahmi, tidak membalas luka dengan luka, dan tidak menjadikan keberhasilan sebagai alasan untuk menjauh. Dalam primbon disebutkan, rezeki yang dijaga dengan silaturahmi akan mengalir lebih lama dan lebih tenang. Amanah ketiga adalah menjaga hubungan dengan Gusti dan leluhur. Doa, sedekah, dan rasa syukur bukan sekedar ritual, melainkan penyangga keseimbangan hidup. Ketika Sabtu Pahing tetap ingat pada Yang Maha Kuasa dan menghormati leluhur, maka perubahan nasib tidak akan menjadi bumerang, melainkan jalan kebaikan yang berkelanjutan. Leluhur juga mengingatkan agar Sabtu Pahing tidak kembali membuka luka lama. Dendam, penyesalan, dan amarah masa lalu harus ditinggalkan. Tahun 2026 adalah gerbang baru, dan gerbang itu hanya bisa dilewati dengan hati yang ringan. Membawa beban lama hanya akan mengaburkan arah. Pada akhirnya, amanah terbesar bagi Sabtu Pahing adalah menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Bukan sekedar berhasil, tetapi mampu menjaga keberhasilan. Bukan hanya selamat dari ujian, tetapi mampu memberi makna dari ujian tersebut. Dan jika semua amanah ini dijaga, maka perubahan yang datang di tahun 2026 bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang lebih selaras, lebih tenang, dan lebih bermakna. Sedulur KB, hidup tidak pernah berjalan tanpa alasan. Apapun yang panjenengan alami hari ini, rasa lelah, kesedihan, kegagalan, bahkan rasa sepi yang sulit dijelaskan, semuanya bukan tanda bahwa Gusti meninggalkan. Justru, seringkali itu pertanda bahwa panjenengan sedang ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Bagi weton Sabtu Pahing, perjalanan hidup memang tidak mudah. Namun dari setiap luka telah tumbuh keteguhan. Dari setiap air mata telah lahir kedewasaan. Tahun 2026 hanyalah penanda waktu, sementara perubahan sejati telah lama dibentuk di dalam diri panjenengan sendiri. Ingatlah,
Keberkahan tidak selalu hadir untuk mengangkat derajat semata, tetapi untuk menguji apakah kita mampu tetap rendah hati ketika hidup mulai lapang. Jaga hati, jaga lisan, dan jangan pernah meninggalkan doa. Karena ketenangan sejati lahir dari rasa syukur yang tulus. Terima kasih telah meluangkan waktu menyimak hingga akhir di channel MB Aman. Semoga pembahasan ini membawa pencerahan, ketentraman, dan menjadi penguat langkah panjenengan dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam rahayu, mugi Gusti tansah paring pitedah lan berkah.